Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Roy Suryo yang menyebutkan bahwa akun Fufu Fafa 99% milik Gibran. Itu sudah diakui oleh pakar telematika ya, seperti Roy Suryo ini. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, bahwa data-data yang muncul baik dari Anonymous di situ begitu, dan Roy Suryo menyatakan 99% itu milik Gibran. Dari kata-katanya, dari ungkapan-ungkapannya, sepatah dua patah di situ. Ya, yang sering muncul di situ ketika ada warganet ya mencoba untuk mentransfer uang di situ, muncul nama Gibran kabarnya. Inilah yang kemudian diduga kuat bahwa siapa lagi? Partai Gerindra atau partai pendukung seorang Prabowo pasti tahu siapa mereka. Tapi kita tunggu saja. Prabowo tetap dilantik, tetap jadi wapres, tapi mungkin dikunci nantinya. Wah, ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Akankah ini akan masuk penjara? Itu pertanyaannya begitu kan. Ya, apakah seorang Gibran akan ditangkap? Berani nggak ditangkap? Dengan adanya seperti itu kan bisa saja mengundang-undang mengandung unsur sara begitu, undang-undang ITE begitu. Ya, coba kita baca ini. Banyak sekali pro dan kontra ya. Walaupun Partai Gerindra sudah mengatakan seperti itu ya, tapi Partai Gerindra sendiri begitu kan ya, mengatakan Habibur Rahman sebagai kader Partai Gerindra, mereka tetap tidak ada permasalahan tentang akun Fufu Fafa itu begitu ya. Coba kita baca dari komentar-komentar dari netizen ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Pelangak-pelongok kalau bicara dengan wartawan gak berani diskusi dengan mahasiswa, tapi kalau menghina orang, berbicara rasis dan bicara mesum ya, loncer bener. Itu komentar-komentarnya begitu kan. Ini sebagai pemimpin tapi kok tidak memberi tauladan yang baik, seolah-olah menghina itu begitu ya. Negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi adab sopan santun, norma kehidupan yang baik dan etika. Negara kita negara yang punya ya dignity atau martabat, dan setiap NU wajib bertanggung jawab. Iya begitu. Saya kira apa yang kemudian dilakukan hari ini oleh Gibran begitu kan, nampaknya sudah offset ya. Ini menjadi pertanyaan, akankah ya seorang Gibran, beranikah ya seorang Gibran ditangkap? Nah itu satu. Yang kedua, karena ini sudah mengandung unsur sara begitu kan ya. Maka kemudian ya, apakah benar ya yang kemudian disampaikan oleh Kominfo itu adalah bahwa akun Fufu Fafa itu bukan punya milik Gibran, dan Gibran membantah itu bukan punya miliknya. Tapi dari pakar telematika, dari para hacker-hacker itu begitu kan, dimunculkan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran begitu. Nah inilah yang kemudian kerancuan dari masyarakat sekarang ini ya. Sebenarnya biar tidak menjadi pola liar itu sebenarnya diusut begitu, baik dari Kapolri, baik dari Kominfo begitu kan. Tapi pertanyaan yang saya katakan tadi, kalau benar punya Gibran, berani nggak ditangkap? Itu aja sih sebenarnya. Tapi inilah yang kita amati begitu kan ya. Masyarakat atau publik itu cerdas, apalagi di X ya, begitu cerdasnya luar biasa orang-orang untuk menelusuri itu. Rekam jejak siapapun pasti punya rekam jejak ya, ada rekam jejak yang baik, ada rekam jejak yang tidak baik. Tapi inilah ya kenyataannya ya. Seperti apa yang disampaikan banyak orang ya ketika mencoba untuk mentransfer di situ begitu ke GoPay ya, muncul nama Gibran begitu kan. Ini kita lihat saja. Ini namanya Gibran. Artinya apa? Artinya ini kan menunjukkan bahwa apa yang kemudian akun Fufu Fafa itu akan mengarah di situ, sehingga memperkuat ya dugaan masyarakat bahwa ya pemilik akun Fufu Fafa itu ya bisa diduga punya Gibran 99%. Ini lebih dari 58%. MK bisa bantu. Calon pemimpin yang sangat memalukan, sangat tidak layak jadi pemimpin. Ini komentar-komentar dari netizen. Makanya dengan adanya seperti ini ya istana ya mulai agak diam begitu kan. Setelah satu persatu ditunjukkan kepada publik. Coba kita baca ya dari komentar-komentar dari Roy Suryo ya. Coba ini. Roy Suryo mengatakan akun Fufu Fafa 99% milik Gibran. Wow, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ini ya.
Pakar telematika Roy Suryo memastikan 99% ya akun Kaskus Fufufafa adalah milik Gibran, presiden terpilih ya periode 2004-2029. Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan langsung Roy Suryo dalam acara Indonesia Lawyers Club atau ILC yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas dengan judul setelan Fufufafa bisakah pelantikan Gibran dibatalkan. Secara teknis yang kita sia-siakan sedikitlah 99% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih kata Roy Suryo dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya. Maka dalam acara ini Roy Suryo pun membeberkan teknik untuk mengetahui siapa pemilik akun. Salah satunya pemilik akun di Kaskus ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni pendekatan sosial teknonikal dan pure teknikal. Dengan sosial teknikal, kata Roy Suryo bisa dilakukan pengecekan apakah ya bahasa atau frasa yang digunakan oleh seorang konsisten ya sama atau tidak, dan bisa juga dibandingkan dengan akun yang sudah jelas siapa pemiliknya. Dengan kata lain ya, sampel akun Cilipari itulah akun chatting ya Cilipari yang memang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Clear kalau itu 100% tidak terbantahkan. Kemudian kita pakai akun milik adiknya Kaisang Pangarep, itu milik Kaisang Pangarep ya, tutur Roy Suryo. Bahkan dari beberapa jejak digital akun Fufafa ya Cilipari dan Kaisang P ya, kata Roy Suryo, ketiganya terdapat saling koneksi dan berhubungan. Ada satu kejadian yang dimana Fufufafa yang menuliskan bahwa dia lupa dengan passwordnya sehingga malah dia menulis di situ kehilangan atau lupa password. Peristiwa yang sama juga ya terjadi ketika Fufufafa menulis dan bertanya kepada masyarakat. Hanya selang berapa jam akun Cilipari juga menuliskan hal yang sama. Artinya kalau ada akun fake atau akun palsu yang kemudian dia meniru akun asli, oke ya misalnya yang nulis Cilipari duluan, dia fake kemudian oleh akun Fufafa, tapi ini Fufufanya yang nulis duluan. Ya ngapain kemudian akun Cilipari menulis yang sama 3 jam berikutnya? Roy Suryo lantas juga membeberkan temuan akun anonimus ya yang melakukan doxing kepada Gibran, di mana ketika mencoba emergency recording atau menggunakan nomor handphone milik Gibran, lalu muncul akun pemulihan adalah Cilipari. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufufafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan, kata Roy Suryo. Roy Suryo juga mengungkapkan bahwa dalam 21-12 terakhir ini ada seorang yang mengubah password Fufufafa dan masuk ke dalam Kaskus. Orang yang itu ya yang ditenggarai adalah orang yang disuruh ya seseorang yang selama ini ya seminggu terakhir melakukan upaya penghilangan barang bukti. Akhirnya dihapus di situ ya. Nampaknya kenapa kok dihapus ya, takutlah begitu kan ya, semuanya bisa terbongkar. Dalam artian kenapa kok bisa dihapus, kan itu pertanyaannya. Makanya dengan adanya seperti ini saya memandang bahwa ya akun Fufufafa ini ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo, saya yakin kan banyak yang dimunculkan yang kemudian mulai dari anonimus di situ dimunculkan bagaimana mereka gerak-gerik ya dari jam ke jam begitu kan ya ungkapannya begitu kan dari akun Fufafa itu. Saya kira bahwa apa yang disampaikan Roy Suryo juga menjadi alat bukti begitu untuk bisa ya nantinya begitu sebagai bentuk bukti kuat ya dugaan-dugaan itu mengarah kepada Gibran. Makanya saya kira memandang bahwa wah ini bagus juga sebenarnya ya. Walaupun seorang Gibran membantah berkali-kali, tapi pada kenyataannya kan rekam jejak itu tidak bisa dibohongi, dan bahkan aplikasi itu tidak bisa dibohongi. Lebih jelasnya lagi ya, kalau akun Kaskus ini bisa dikontrol bagi orang pemiliknya. Pemiliknya akun Kaskus misalnya, ya. Terus kemudian dia punya nampaknya punya pemilik Kaskus itu. Ya boleh-boleh aja begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah kita harus itu kan privasi orang sebenarnya, tidak boleh bocor begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.